setelah lebam-lebam itu saya lapor polisi kan, ya. Saya lapor, saya visum karena saya juga ada ketakutan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, saya takut kejadian hal ini. Saksi tentu ada, yaitu siapa? Orang yang bekerja di rumah saya, ya. Semua sudah dipanggil ke pihak Polres dan semuanya memberikan kesaksian yang sejujurnya. Setelah itu saya berusaha untuk menjalani hidup seperti biasa ya, saya juga. Tapi kejadian yang ada di video ini itu kejadian di bulan Juli. Di saat itu saya kondisi pada saat kondisinya tuh saya lagi berkabung ya, karena mungkin teman-teman tahu saya kehilangan kakak kandung saya. Di situ baru 7 harian, kejadian itu subuh-subuh, tiba-tiba emosi, marah, terus dia gedor-gedor kamar saya, dia pengen ngasih anak saya nih, dia pengen pergi lah intinya, seperti biasa dia mau pergi dari rumah, dia gedor-gedor, akhirnya kejadian lah seperti video ini. Gitu. Kadina dia coba lihat. Jadi oh ya, Nanski, waduh. bawa ya. Bawa bang. ini teman-teman mungkin Kedepan, kalau Nanski. saya juga sebenarnya udah nggak mau ya. Tapi ini ada beberapa chat yang saya juga sudah print ya, sampai sebenarnya sih agak lebih tebal ya. Tapi ini yang apa ya? Mungkin saya kasih taunya kalau setiap kali saya komunikasi sama dia itu selalu bahasanya seperti ini. Jam 10 malam ya. Ya. Iya, nggak syuting. Emang kenapa? Sudah break. Emang kenapa? Mau nggak kerja? Emang kenapa? Gitu ya. Kemudian kalau saya bahas nih jam 4.52 pagi ya, dia tiba-tiba fotoin orang, emang di mana, pulang nggak? Dia fotoin lah, keru sakit jiwa kau Dena, angkat dong opung gitu. Itu rumah perjuangan gue, awas kau ya, aku balik kita ribut, besok gue bisa tidur di luar. Nah itu salah satunya aja. Jadi teman-teman bisa tahu nih, kau pikir kau begini makin baik hati, umat lagi. Anjrit dibilangin syuting sampai segini. Setiap hari mbak, setiap hari pulang syuting itu jam 4 pagi, jam 5 pagi ya. Saya sebagai istri mau bagaimana ya. Jadi saya juga ngerasa saya itu 16 tahun sama dia. Saya tahu dong semenjak zaman pacaran, saya tahu lah ritme syuting seperti apa. Saya ibaratnya saya dulu kerja di TV juga, saya ngerti lah gimana. Sampai saya datang nih ke lokasinya. Saya datang jam 2. Terus saya tanya sama security-nya, oh udah pulang mbak, ini mah jam segini udah bersih. Maksudnya gimana pak? Ya jam 12, jam 1 lah maksimal. Ya memang, apalagi lagi PPKM gini, pasti pekerjaan semua diminimalisir, bener gak? Jadi buat saya saat itu sempat saya setelah dari lokasinya dia, saya telepon, kamu memang di mana? Saya tuh ke lokasi kamu, tapi kok nggak ada. Nah, terserah gue ya. Jadi selalu kata-kata itu yang buat saya tuh harus diem gitu loh. Selama ini saya harus diem. Saya itu bahasanya jadi kayak saya seperti kayak dibully ya mas ya. Saya seperti dibully, saya diancem, disuruh jadi istri tuh harus diem. Nah, pada saat saya akhirnya memberikan caption atau kayak berontak lah ya, mulai berontak di caption Instagram saya, mulai itu dia, kok kamu begini gitu. Maunya dia saya menjadi istri tuh yang diem aja. Jadi dia asik di luar sana, secara status dia masih ada saya buat anak-anak. Nah kayak gitu kan buat saya nggak adil dong gitu. Ya nggak dianggap dong mas, pasti nggak dianggap. Udah nggak ditelepon, nggak diperhatikan, nggak dianggap ya, tahulah istri kalau nggak dianggap seperti apa. Saya telepon tuh nggak boleh ya, kecuali urusan anak gitu. Dan itu Sejak ada kedekatan lah gitu. Sejak ada kedekatannya lah jadi berubah sekali gitu. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, saya pikir dengan saya memaafkan dengan kejadian yang dulu ya,
kejadian yang dulu ada dugaan perselingkuhan itu, saya pikir dia sudah membaik. Tapi ternyata kok jadi berulang kembali. Tapi yang ini paling parah gitu loh. Sampai membuat saya tuh ya jadi tersakiti lah. Saya juga nggak tentang hal itu kalau Kalau itu aku mau no comment. Tapi kalau soal tempat tinggal atau apa ya teman-teman cari sendiri aja deh. Mbak Dena, dua. Iya, cari sendirilah. Sebenarnya nggak inilah buat saya untuk sampai ini ya gitu. Jadi itu aja sih paling ya. Jadi buat saya sampai detik ini saya harus menahan. Saya berusaha untuk nutupin ya teman-teman gitu. Tapi menurut saya kayaknya apa yang dia lakukan itu sudah di luar batas ya. Saya juga toleransi saya udah besar banget nih. Saya selama berapa tahun ini nutupin banget gitu loh tentang perselingkuhan ini atau apa. Kalau perkara dia nggak ngaku atau apa ya itu hak dia. Tapi hak saya juga sekarang untuk mengungkapkan kebenaran gitu loh. Saya sebagai istri diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan kasar, ya saya nggak terima. Saya nggak terima, pasti. Mediasi pertama sampai mediasi hari ini saya bilang saya nggak mau gitu loh. Ya jangankan sini mbak sebagai seorang wanita masa sih mau melanjutkan dengan pria yang seperti ini, enggak dah. Saya pikir hidup saya lebih berharga lah ya. Saya juga kenapa saya lapor KDRT ini karena saya ada rasa takut. Saya merasa saya terancam. Banyaklah kejadian ya. Kalau sampai ada apa-apa sama diri saya, gimana gitu loh. Toh di bulan Mei saya dikasarin, bulan Juli kejadian lagi. Nah kayak gini-gini kan buat saya juga berat ya. Mbak Dena. Iya masih serumah, tapi kita memang pisah kamar. Terus, tapi ya balik lagi. Kalau dia nggak pulang, ya nggak pulang. Gitu. Itu aja. Tergantung suka-suka dia aja. ya. Upload itu saya rasa foto-foto yang kemarin diupload, sengaja diupload gitu, adalah tindakan panik. Karena Bu Dena pas tanggal 21 ya menerima SP2HP, surat pemberitahuan hasil penyidikan. Nah, hasil SP2HP. Sabar ya. Nih, udah ada ya SP2HP-nya ya. Oke. Silakan ditanya sama ahli kalau SP2 penyidikan itu apa? Penyelidikan itu apa? Jadi saya nggak mau ngajarin pihak sebelah sih. Ya gitu. Yang pasti kita itu Tunjukin ya. bang, tunjukin aja. Tanggal 21 ya. Lurusin bang. Nah. Ajuin mbak. Ya siap. Atas nama Bu Dena SP2 surat pemberitahuannya. Jadi Perkara bukannya- ini udah berjalan ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Penegak hukum tegak lurus, kita berdoa gitu. Ya, seperti itu sih ya. Jadi jangan sampai dialihin isunya dari perkaranya dia, dialihin ke yang lain-lain lagi gitu. Masa hari Senin siang ke Polres setelah dipanggil ya untuk dilanjutan ini ya. Sorenya preskon nyebarin berita apa foto saya. Wah itu tolong deh simpulin sendiri aja kan nggak bener dong. Ini baru pergi sama saya nih malamnya lah pergi sama saya sama anak-anak, jadi saya waduh gila ini actingnya luar biasa. Itu satu ya yang saya harus jawab ya. Kalau KDRT itu, kalau dia ngerasa itu KDRT, buktikan dong. Visum, lapor polisi. Jangan dia di publik gitu. Pada hari itu juga ya? Ya. Buktikan. Gitu. Kan dia di statementnya bilang, kuasa hukumnya bilang, ini bukan hal yang kita laporkan. Aneh. Yang dilaporkan aja yang diungkapkan. Itu aneh. Kalau emang mau sidang, berperkara. Mau jadi lawyer pembuktian, tunjuk dong jadi kuasa hukumnya. Itu aja kan ditunjuk di sini. Gitu. Satu lagi ya, saya mau tegaskan di sini ya. Jangan bermain flying victim, seolah-olah jadi korban. Iya, saya ngerasa saya jadi dimanfaatkan. Mungkin bahasanya sebagai apa ya? Boleh nggak saya bilang saya jadi kayak kambing hitam ya? Ya. Jadi untuk menutupi segala sesuatunya, mungkin yang lagi heboh ini,
menutupi kesalahannya dia ini, menutupi apa yang terjadi di Polres. Saya akhirnya di blow up lah sedemikian rupa untuk menjatuhkan nama saya, untuk menghancurkan saya. Nah itu buat saya tuh kayaknya udah kasar banget ya. Gak tega ya. Mbak Dena Hal satu itu lagi. dilakukan, Wah. padahal Tapi sekarang justru saya hubungannya sama dia, kita hanya chat ya. Terus dia bilang ya sudahlah, kita tutup buku, kita fokus ke anak-anak. Wah nggak bisa gitu dong. Masa setelah kamu keluarin foto gitu preskon, udah preskon diposting lagi, ini ya semua akun gosip kayaknya posting foto saya nih, ya kan? Saya bilang, oh saya nggak bisa kayak gitu, jangan kayak gitu. Kalau dia bilang fokus ke anak-anak, kita harus mikirin masa depan anak-anak. Pada saat dia keluarin foto itu, emang dia nggak mikirin anak-anak, betul nggak? Ya udah itu aja sih. Tapi aku masih janggal buat apa gitu ditaruh CCTV. Iya. Dan Mbak Dena katanya tadi nggak tahu. Itu Karena kalau di kamar anak ya masuk akal kan. Iya. Kalau Mbak Dena nggak tahu itu Ini sampai di kamar pribadi loh. Iya. Kamar pribadi, iya. bahaya kan? Anggaran ya. Bahaya banget kan? Iya. Nanti ada yang Dan ini kan tidak relevan dengan apa yang saya laporkan sekarang. Yang saya laporkan itu kejadian di tahun ini loh, ya, di bulan Mei dan bulan Juli ini kejadiannya. Jadi benar-benar relevan kan gitu. Jadi ya sebenarnya kejadian sudah banyak terjadi lah ya, namanya suami istri cekcok sering. Tapi baru kali ini saya berani untuk lapor. Oke. Berarti Mbak Dena nggak tahu ya ada CCTV di kamarnya. Ya bisa dibilang begitu. Semua akses saya matiin. Semua akses saya matiin. Ya itu Kenapa kondisi Mbak saya lagi Dena? berkabung mas. Saya baru 7 harian almarhum abang saya. Baru pulang dari rumah mama saya. Kemudian kita pulang cekcok. Terus saya waktu itu bahas ya apalagi ya bahas soal itu lagi, nama itu lagi yang dibahas. Terus saya di situ bilang kok kamu rela mengorbankan saya dan anak-anak. Saya masih galau ya. Saya gimana nih, saya udah kehilangan kakak saya gimana ngurus anak segala macem. Itu makin-makin. Oke, baik, oke aku pergi, dia bilang gitu. Pergi, terus dia gedor-gedor pintu, ya itu kejadiannya. Sampai dia kesel kan, dia melakukan itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.